Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap pelaku penganiayaan MKC di Rutan, ternyata Jenderal Polisi Bintang 2. Teka-teki pelaku penganiayaan terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece alias Muhammad Kosman akhirnya terungkap. Muhammad Kece yang tahan di Rutan Bareskrim Polri dianiaya oleh tahanan lainnya. Pelakunya adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Jenderal polisi itu merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang terlibat kasus suap terkait kepengurusan Red Notice Joko Chandra. Kabareskrim Komjen Agus Adrianto telah membenarkan jika pelaku penganiayaan Muhammad Kece adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Sudah tahu bertanya pula, ujar Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi pada Sabtu 18 September. Agus juga menjelaskan Irjen Napoleon dan Muhammad Kece sama-sama tahanan yang mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Dia menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada saat Muhammad Kece sedang menjalani isolasi setelah ditangkap. Sudah diproses dan pelaku sesama tahanan. Pasca kejadian, proses langsung berjalan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membeberkan kasus penganiayaan itu telah ditindaklanjuti. Nanti kita teliti lagi, yang jelas sudah proses penyidikan. Begitu katanya saat ditanyai oleh wartawan. Muhammad Kece sendiri melalui pengacaranya melaporkan aksi itu ke Bareskrim Polri. Kliennya merasa dianiaya oleh tahanan lain dalam satu sel. Belum diketahui pasti kapan dan kronologis kejadian tersebut. Hanya saja, lanjut Rusdi, penyidik masih mendalami kasus ini dan mencari barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Kasusnya pelapor dianiayai oleh seorang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim. Jelas Jenderal Polisi Bintang 1 itu. Muhammad Kece tersangka penodaan agama dianiaya di Rutan Bareskrim Polri. Tersangka kasus dugaan Undang-Undang ITE dan penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece diduga telah dianiaya oleh tahanan lainnya di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan terkait dugaan penganiayaan itu, Kece telah melakukan pelaporan terhadap seseorang yang diduga melakukan penganiayaan tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Bareskrim menerima satu laporan polisi dengan LP nomor sekian Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya, pelapor melaporkan dirinya telah mendapatkan penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan Rutan Bareskrim Polri. Kata Rusdi di Gedung Humas Polri Jakarta Selatan Jumat 17 September. Rusdi menyebut saat ini pihak Bareskrim Polri sedang memproses laporan yang dilakukan oleh MKC tersebut. Penyidik juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait dengan kasus itu. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini dan memeriksa 3 saksi, kemudian mengumpulkan alat bukti yang relevan. Muhammad Kece ditangkap pada Selasa 24 Agustus malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Banjar Untal-Untal, Kutai Utara, Bali. Lokasi itu, kata polisi, merupakan tempat persembunyian dari MKC. Muhammad Kece dijerat dengan pasal sangkaan berlapis terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melukai hati umat beragama. Dalam hal ini ia terancam penjara hukuman hingga 6 tahun. Penyidik menjerat pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-Undang ITE hingga penistaan agama. Dan beginilah kondisi MKC di Rutan Bareskrim Polri. Tersangka kasus penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece dikabarkan telah dianiaya oleh tahanan lain di rumah tahanan Bareskrim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan kondisi terkini dari MKC. Tersangka kasus dugaan Undang-Undang ITE dan penodaan agama Islam ini dikabarkan masih berada di Rutan Bareskrim. Terkait kasus penganiayaan yang dialami dirinya, MKC melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.
Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Barreskrim Polri. Begitu kata Rusdi. Kini pun pihak kepolisian juga telah menindaklanjuti laporan KC dan sejauh ini polisi telah memeriksa 3 saksi beserta pengumpulan alat-alat bukti. Rusdi juga menjelaskan dalam hal ini KC telah mendapatkan perawatan di dalam rutan Barreskrim usai insiden penganiayaan tersebut. Semua dilayani kesehatannya tetap ada di rutan Barreskrim Polri. Rusdi juga memastikan dugaan penganiayaan terhadap Muhammad KC itu bakal dituntaskan dan proses hukum sendiri bakal masih terus berjalan. Dan saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan, tentu penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan, tentunya untuk menuntaskan kasus tersebut. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentu akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Islam ini hanya sebatas politik untuk cari makan ya. Jangan jadi marketing Arab orang Indonesia. Teka-teki pelaku penganiayaan terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad KC alias Muhammad Kosman akhirnya terungkap. Muhammad KC yang tahan di rutan Barreskrim Polri dianiaya oleh tahanan lainnya. Pelakunya adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Jenderal polisi itu merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang terlibat kasus suap terkait kepengurusan Red Notice Joko Chandra. Kabareskrim Komjen Agus Adrianto telah membenarkan jika pelaku penganiayaan Muhammad KC adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Sudah tahu bertanya pula, ujar Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi pada Sabtu 18 September. Agus juga menjelaskan Irjen Napoleon dan Muhammad KC sama-sama tahanan yang mendekam di rutan Barreskrim Polri. Dia menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada saat Muhammad KC sedang menjalani isolasi setelah ditangkap. Sudah diproses dan pelaku sesama tahanan. Pasca kejadian, proses langsung berjalan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membeberkan kasus penganiayaan itu telah ditindaklanjuti.